Jadi mobilnya nginap dan sekarang kita harus balik lagi buat ngambil kunci. Tolol, 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 tolol. Halo guys, kembali lagi dengan gua. Hari ini kabar dukanya mobil gua si Titi DJ, namanya Titi DJ juga kasih nama lah ya. Hati-hati di jalan. Titi DJ gua si Tucson gua mengalami kerusakan teman-teman ya. Jadi tiba-tiba pas gua tadi lagi nyari konten makanan, tiba-tiba tuh di dashboard ada lampu indikator aki teman-teman menyala ya. Untungnya gue langsung cepet bawa ke bengkel mobil di Hyundai sini teman-teman, di Hyundai Ciamplas yang biasa kemarin ada di konten gue. Dan gue tadi sempat shock, katanya ini kemungkinan besar alternatornya yang rusak karena dicek akinya nggak masalah. Jadi buat ngecek doang itu kena 550.000 ya. Aduh, kalau mobil-mobilan udahlah biayanya nggak kuat sebenarnya. Dan tadi diinfokan kalau alternatornya rusak, kalau asli dari Hyundai itu harga alternatornya 10,5 juta. Gue langsung diem, langsung pucet, langsung nggak bisa kalau 10,5 nggak bisa. Jadi sekarang kondisinya adalah gue minta dibongkar dulu karena dalam alternator itu gunanya buat suplai arus listrik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya suplai arus listriknya nggak ada, itu kemungkinan besar yang terjadi adalah mobil lu mati total. Dan itu yang berbahaya kalau terjadi di jalan tol, gengs. Mobil itu tidak ada, jadi dia akan nyedot aki terus, tidak bisa ngecas. Alternator itu gunanya buat ngecas ya, jadi menggantikan listrik di dalam kemobilan itu pakai alternator namanya, macam genset lah ya, macam genset untuk mobil gitu dia ya. Jadi untuk nyuplai arus listrik selama jalan dia akan ngecas terus. Dan sekarang alternator itu tidak jalan, gengs. Karena dia tidak jalan, jadi dia akan nyedot aki terus sampai aki lu habis kesedot, mobil lu mati total. Dan untungnya gua nggak bawa lewat tol, karena kalau mati di tol, mati mendadak itu bisa bahaya sekali dengan resiko bisa ditabrak dari belakang ya, gengs ya. Untungnya mungkin Tuhan masih sayangnya sama nyawa gua, jadinya gua masih bisa berkendara dengan, tadinya gua nggak tahu apa-apa, istilahnya kayak paling apa sih gitu, gua bawa ke bengkel aja lah gitu. Langsung gua bawa ke bengkel. Kebetulan tempat review makanan yang kemarin tuh nggak jauh dari sini, gengs, jadi masih deket. Dan berita buruknya juga yang kedua adalah mobilnya tetap harus tinggal, jadi gue harus naik Gojek pulang atau naik Grabcar gitu buat pulang ke rumah. Kondisinya hujan di sana, gengs. Jadi sekarang gue minta dibongkar dulu. Mudah-mudahan yang kena cuman ininya ada karbon. Jadi di dalam alternator itu ada karbon, gengs. Kalau karbonnya tipis itu cukup ganti karbon, itu murah. Kalau 10,5 juta sih gue nggak sanggup ya. Gue akan cari alternatif lain, mungkin mencari yang second-nya gitu buat dipasangin ke mobil ya, gengs ya. Jadi gue minta doa aja ya, gengs, karena pas video ini ditayangkan pasti mobil juga masih dalam keadaan di bengkel. Gue nggak bisa bikin konten, gue nggak bisa nyari konten juga, gengs. Mau lihat? Ayo kita lihat yuk gimana. Karena dalam mobil ini kan mobilnya mobil Korea ya, gengs ya. Kalau mobil Korea ini posisi alternatornya agak aneh ya. Jadi dia di bawah tuh ada kompresor AC, baru di atasnya alternator. Jadi kalau mau bongkar alternatornya itu mesti bongkar semua, gengs, gitu. Ini yang gantung nih apa nih, kompresor. Oh, ini kompresor AC. Nah, alternatornya di atas itu, gengs. Susah banget dah. Ini juga kemarin, ini cover bawah mesin namanya, gengs ya. Ini pas kemarin gue ke Jakarta, ini tuh di jalan tol jatuh, gengs. Jadi dia udah pecah tuh, semuanya udah pecah. Jadi dia keplak gitu ya, gengs ya. Untungnya waktu itu Brother Wee mempunyai skill untuk turun ke bawah mobil dan mengikat pakai kabel tie. Gue rasa kabel tie masih di sekitar sini deh, gengs. Nah itu dia. Ini ada kabel tie nih, gengs. Aduh, si Titi DJ, jangan sakit dong titiku. 2000 years later. Akhirnya keluar juga deh, guys.
Mobil Korea ini yang gue suka adalah rapih ya, untuk kabel-kabel dalamnya pun rapih. Tapi penempatan alternatornya rada-rada, gengs. Di situ. Tuh dia nemplok sini di bawah sini, jadi harus ngebuka kompresor AC dulu, baru naik ke situ tuh. Nih tempatnya di sini nih. Ini juga sebenarnya sih udah kurang bagus. Maksudnya udah kurang bagus ini sudah kuplingnya udah nggak aktif. Udah nggak aktif. Ini harusnya kalau misalkan saya tahan gini, ini ada yang muter di sini. Saya tahan, dia ada red gitu kayak gear sepeda. Spell. Ada spell. Kayak nggak makan nggak nyambung lagi. Gitu. Terus Nanti ada masanya loss dia. Nah, jadi lebih bagusnya diganti juga. Jadi lebih mending diganti aja deh. Dia kalau yang satu set tuh berarti satu ini semua. Iya dong. 2000 years later. Oke, jadi gengs, gue terputuskan bersama keluarga gue untuk menghemat biaya. Kita akhirnya mutusin untuk naik bus, teman-teman ya. Jadi kalau di tempat lain gue nggak berani naik bus, gengs. Tapi kalau di kota Bandung ini gue agak percaya diri buat naik bus ya, gengs ya. Karena selain orangnya ramah-ramah, itu beda banget, gengs. Di sini tuh benar-benar nggak ada yang gangguin, nggak ada yang liatin. Semuanya pada ramah-ramah. Itu bahkan kalau kalian bisa lihat di situ ada cewek nih yang berdiri duduk di sebelah emak gue. Itu malah dengan ramahnya kayak, Bu mau kemana? Terus, Bu saya jalan dulu ya Bu. Itu bener-bener ramah banget yang gue gak pernah temukan dimanapun selama gue hidup ya. Mungkin di tempat lain ada, gengs ya. Tapi buat gue si anak Sumatera ini sesuatu yang gak pernah ada. Dan kita tunggu di sini cukup lama, gengs ya. Jadi buat kesana ini cuma makan duit 5.000 per orangnya, jauh lebih murah. Jadi kita naiknya dari alun-alun Bandung. Ini busnya. Kalau nggak salah gue harus pakai jadi kita di sini harus nempelin tap kartu e-money gitu atau bisa QRIS ya, gengs ya. Hidup memang so easy right now, nggak perlu bawa uang cash, istilahnya tinggal bawa HP. Makanya HP itu sekarang benar-benar tidak tergantikan ya. Gue mau cerita, gengs ya. Jadi bus ini adalah pengalaman pertama gue juga. Busnya memang bagus, bersih, wangi, nggak jorok, dan orang-orangnya juga sopan-sopan, beda ya, bukan preman-preman yang naik ya, gengs ya. Tapi ini sempit banget, full banget, dan tempat duduknya seperti itu, gengs. Nah, tapi yang gue mau cerita ini, gengs, yang gue sempat sebelnya, gengs ya. Ini yang turun misalnya di stasiun berapa itu 1 orang ya, gengs ya. Tapi yang masuk 5 orang, gengs, dan supirnya cuma bilang di belakang masih ada tempat. Tempatnya di mana lagi, gengs? Gue aja berdiri, gengs, di sini, gengs. Nggak bisa duduk. Tapi orang di sini ramah-ramah ya, gengs. Ini kayak nyokap gue masih berdiri. Itu sampai ada yang cewek-cewek yang di sini tuh, teteh-teteh di sini kayak, Bu silakan Bu, ibu aja yang duduk. Humanity is safe, bro. Ini yang nggak pernah ada. Dan bahkan anak-anak mudanya sih ya nggak peduli ya, tapi masih ada teteh-teteh yang peduli. Humanity is safe. Gue mau cerita lagi, gengs. Ini mobil maut, gengs ya. Jadi kalau di jalan gue suka sebel sama pengendara bis. Tapi kalau duduk dalam ini kayak ya udahlah whatever gitu ya, gengs ya. Itu dia bener-bener selap-selip. Ini pengalaman gue nyetir mobil nggak ada apa-apanya sama nih supir bus. Dia benar-benar jaraknya benar tipis banget antara pengendara motor dan pengendara lainnya. Bahkan sempat beberapa kali kita hampir nubruk ke mobil lain ya, gengs ya. Itu jaraknya dia ngeremnya pas banget, sisa 5 cm sama pantat mobil depan, gengs. Gue berdiri di sini jadi gue kelihatan semua, gengs. Cuman ini busnya canggihnya, gengs ya. Dia ada GPS-nya, jadi setiap kali berhenti di stasiun apa dia langsung nyebutin otomatis stasiun Hanabeng. Perhatikan bawa barang Anda, barang-barang bawaan Anda gitu ya, gengs ya. Canggih, gengs ya. Ini pertama kalinya, ini pengalaman gue experience pertama kali, dan gue tetap mau naik lagi, gengs. Meskipun ini pengendaranya sih sadis ya, gengs ya. Bener-bener kayak waduh, ngeri banget deh, gengs. Ini kita sampai malam, gengs. Kita di stasiun terakhir. Jadi dari yang serame itu tinggal segini, gengs. Udah mau nyampe, ini hampir sejaman kita jalan, gengs. Tapi supir mobil sih gila, gengs. Supir bus ini gila, gengs. Nyaut itu asapnya kemana-mana, gengs. Jadi di belakang mobil ini karena mobilnya diesel, jadi asapnya pur itu tersembur lah semua orang di sana, gengs. Jadi guys, gue mau nyeritain cerita lucu, gengs. Jadi karena tadi kan kita udah nyobain bus. Setelah 1 jam akhirnya kita nyampe rumah. Tapi karena gue udah stres duluan karena mobilnya rusak dan makan biaya yang sangat besar sekali, gue lupa kalau kunci kamar gue itu nempel sama kunci mobil, geng. Jadi gue gak bisa masuk kamar.
kalau gue nggak bisa masuk kamar berarti kan gue nggak bisa tidur ya. Nah sekarang berarti gue harus jemput lagi ke bengkel karena mobilnya tinggal di bengkel, gengs. Ada aja, besok pagi gue harus balik ke bengkel lagi padahal untuk benerin. Jadi tadi gue beli partnya teman-teman, gue beli partnya nggak di showroomnya, gue beli dari luar karena mahal banget. Kalau beli di showroomnya 10,5 geng, belum termasuk ongkos pasang, jadi sekitar 11 ya. Nah kalau beli dari luar nggak sampai setengahnya. Jadi mobilnya nginap dan sekarang kita harus balik lagi buat ngambil kunci. Tolong. The next morning. Pagi yang cerah, akhirnya part mobilku sudah sampai, gengs. Jadi gue pakai travel gitu, jadi pagi-pagi gue jemput dan langsung gue antar ke bengkel. Nih si part kambing ini tuh paketnya langsung dibongkar, gue ganti alternatornya dan akhirnya Titi DJ kembali mengaspal. Dan ini kelihatan ya susah banget ya buat masangnya ya, gengs ya. Untung dia pinter bisa ngakalin, kalau enggak itu kacau banget. Dan akhirnya gue bisa kembali ngonten, yeay, setelah habis duit.